Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin menolong kita semua hari ini untuk menyadari dosa adalah dosa. Dosa pasti ada hukumannya, kecuali saudara sungguh-sungguh sadar dan bertobat. Tapi saudara lihat akibatnya. Jangan kita memisahkan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Ya, saudara melihat misalnya contoh saja Rasul Paulus. Sampai meninggal dia itu sakit pada matanya, sehingga itu yang menulis surat-suratnya semua orang lain. Dia yang mendiktekannya, dan biasanya dia tanda tangan. Sampai dia bilang, tanda tangan saya itu hurufnya besar-besar karena matanya sakit. Dan itu sebabnya Dr. Lukas yang menuliskan Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah dokter mata. Kalau begitu, tidak tuntas dong mujizat Tuhan kepada Rasul Paulus. Saudara melihat bahwa orang yang bawa sapu tangan yang pernah dipakai Paulus pun sembuh. Itu tidak meniadakan karunia-Nya dalam pelayanan kesembuhan ilahi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Tolong para pemirsa kami sekalian Tuhan, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya sadar benar bahwa dosa apapun namanya harus dibereskan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-15. Kejadian 28 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Saudara pemirsa, kita mudah salah paham baca janji Tuhan kepada Yakub. Di mana dia mendengar ini? Ketika dia sedang melarikan diri karena mau dibunuh oleh
saudara kembarnya sendiri, yaitu Esau. Maka dia melarikan diri kepada pamannya yang bernama Laban. Tetapi dosa tetap dosa. Dosa harus dihukum. Nanti ketika dia balik lagi ke tanah Kanaan, dia ketakutan ketemu dengan siapa? Esau. Sudah lihat? Esau sudah berkibar. Ya. Pengawalnya saja atau satpamnya saja yang mengawal dia itu 400 orang. Tentara yang terlatih. Maka ketakutanlah Yakub. Siapa yang mengawal dia? Yang mengawal dia cuma anak-anaknya. Ya. 20 tahun kan mereka berpisah. Jadi anaknya memang sudah besar. Pada waktu itu bahkan dia sudah punya cucu. Tetapi yang satu lagi sudah berkibar. Dan ketika dia mau beri persembahan kepada abangnya atau saudara kembarnya Esau, Esau bilang, adikku, aku sudah punya banyak. Aduh, malunya tidak kebayang lah. Yang satu selama 20 tahun, tanda kutip, menebus penipuannya pada masa lalu. Sudah dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dan jangan pernah engkau lupa kepada janji Tuhan ini. Mengapa di sini ayat firman Tuhan ini mengatakan Tuhan berjanji buat begini-begini melindungi Yakub? Tidak lain karena apa? Doa dari kakeknya. Siapa kakeknya? Kakeknya adalah Abraham, bapa orang beriman. Dan Tuhan sudah janji kepada Abraham, melalui keturunanmu aku akan menyelamatkan umatku. Ya. Siapa itu? Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita hari ini untuk buka mata, buka hati bahwa jangan menganggap berkat Tuhan itu berkat pengampunan. Bukan. Sampailah Yakub di Haran. Maka dia jatuh cinta kepada Rahel. Tapi dia diberikan lebih dahulu dikibulin oleh calon mertuanya. Diberikanlah Lea lebih dahulu. Karena katanya Lea itu kakak. Saudara silakan baca. Dalam Bible background atau custom and manner in the Bible land. Tidak ada aturan begitu saudara sekalian untuk orang menikah. Ketika Musa menikah, sudah dengar? Dengan apa? Dengan Sipora. Mana ada dia harus jadi kuli dari dari mertuanya. Tidak ada. Itu cuma hukuman Tuhan kepada Yakub. Kemudian dia bekerja 7 tahun. Kerja lagi dia 7 tahun lagi. Kemudian dia sendiri katakan bahwa 10 kali Laban mengubah upahnya. Kenapa demikian? Oleh karena penyebab utamanya ialah dia harus bayar hutangnya. Saya suka menganalogikan begini. Tangkap kambing, sembelih kambing, mamaknya masak, mungkin mereka terburu-buru, itu 2 jam. Hukuman Tuhan 20 tahun. Oh, dahsyat. Hati-hati kalau mau berbuat dosa. Hati-hati kalau kita mau melakukan hal tidak benar kepada Tuhan. Karena janji Tuhan di sini, janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan kepada Yakub tidak meniadakan kesalahannya. Dia harus bayar harga dari kesalahannya. Memang kita lebih beruntung di perjanjian baru, saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus sudah bayar hutang dosa kita di kayu salib. Nanti sebentar silakan baca dari Roma pasal 5 ayat 6 dan 8. Ketika kita masih lemah, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada ditentukan oleh Allah. Jadi kita sudah ditebus dari dosa, sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa, tetapi tidak meniadakan tanggung jawab. Sudah baca lagi dalam Injil Lukas terutama, saudara sekalian. Orang sudah berutang, ketika dia bertobat bebas hutangnya. Tidak, sekali dia harus bayar kembali hutangnya.
Jadi jangan pernah kita kemudian menganggap semuanya sudah beres ketika kita bertobat. Ada hal-hal tertentu yang harus kita semacam bayar harganya, walaupun kita sudah terima anugerah Tuhan. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan hari ini, janji adalah janji dari Tuhan. Tetapi engkau harus menjaga hidupmu. Jangan sekali-kali engkau biarkan dirimu jatuh ke dalam jerat dosa, dan kemudian nanti di ujung jalan harus bayar harga. Ya, tetap kalau engkau berhutang, engkau harus bayar. Begitu juga dengan dosamu, engkau tetap harus mengalami hukuman Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, seperti Rasul Paulus. Mari kita belajar untuk menjaga hidup lebih baik lagi, dan jaga jangan jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengalami kemenangan rohani bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.